Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Ciri Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Dan perkenalkan nama kelompok saya sendiri Yungardianti, Vina Fitriani, Putri Fadlia, dan Muhammad Ahda Muharram. Selanjutnya materi dibacakan oleh saya sendiri. Memperhatikan perkembangan zaman, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga, bahasa Indonesia menjadi sarana budaya dan sarana berpikir masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peranan bahasa Indonesia sangat penting. Mengingat pentingnya peranan bahasa Indonesia, kami sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satunya adalah mempelajari penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Di dalam suatu masyarakat, bahasa mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam memersatukan anggotanya. Sekelompok manusia yang menggunakan bahasa Indonesia yang akan merasakan adanya ikatan di antara mereka semua. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Ya, bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah. Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan media pengungkap gagasan penulis. Bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia yang digunakan di dalam tulisan ilmiah ternyata tidak selalu baku dan benar. Banyak kesalahan sering muncul dalam tulisan ilmiah. Penggunaan bahasa ragam ilmiah. Laporan bentuk naskah dalam kurung, artikel, makalah, hasil penelitian, surat resmi. Skripsi, tesis, disertasi, laporan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban. Ciri ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias, menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan dan adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antara linea. Kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah pada bahasa Indonesia baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta yang dapat diterima akal sehat atau logis. Ide yang diungkapkan harus tepat dan hanya mengandung satu makna. Hal ini tergantung pada ketetapan memilih kata dan penyusunan struktur kalimat. Jadi, kalimat yang digunakan harus efektif. Kata yang dipilih harus bernilai denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Ide diungkapkan dalam kalimat harus pada isi atau bernas. Oleh sebab itu, penggunaan kata dalam kalimat seperlunya, tetapi pemilihannya tepat. Pengungkapan ide dalam kalimat ataupun alinea harus lugas, yaitu langsung menuju pada sasaran. Unsur ide dalam kalimat ataupun alinea diungkapkan secara runtun dan sistematis. Ide yang diungkapkan dalam kalimat harus jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah, yaitu kesalahan kalimat, kesalahan paragraf, kesalahan
untuk slide yang selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri bahasa ragam ilmiah, yang dimana kawan-kawan bisa lihat sendiri ciri-ciri bahasa ragam ilmiah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ciri umum dan yang kedua ada ciri khusus. Nah, ciri umumnya sendiri ini memiliki arti bahwa bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, yang artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Sedangkan untuk ciri khususnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada cendekia, yang kedua ada lugas dan logis, yang ketiga ada jelas, dan yang keempat ada gagasan sebagai pangkal tolak. Baik, untuk slide yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penjelasan dari ciri-ciri khusus ragam bahasa ilmiah ini. Yang pertama ada cendekia. Ciri cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Hal itu diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis. Artinya teratur dan runtut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seseorang atau penulis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan saksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakan mencerminkan ketelitian yang objektif sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proposisi logika. Karena itu, apabila sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, dua gagasan beserta hubungannya itu harus tampak secara jelas dalam kalimat yang mewadahinya. Nah, untuk contoh-contoh ini kami menyajikan dua kalimat, yaitu kalimat yang benar dan yang salah, di mana teman-teman akan lebih mudah untuk membandingkannya. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu contoh yang benar, yaitu kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia, yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Dan untuk contoh yang salahnya, pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. Bisa teman-teman bandingkan sendiri bahwa untuk contoh yang pertama memiliki hubungan kausalitas yang baik. Selanjutnya ciri khusus yang kedua, yaitu lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu membantu penulis dalam mengungkapkan pola pikir atau gagasannya dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir penulis. Nah, contoh yang pertama yaitu contoh yang benar, yaitu kalau pada zaman Sunan Kalijaga dalam kesenian wayang termasuk ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama, maka di masa sekarang lebih tepat penanaman budi pekerti dalam cerita wayang melalui pengajaran apresiasi. Lalu untuk contoh yang salahnya, kalau pada zaman Kalijaga kesenian wayang termasuk ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama, sekarang kesenian wayang digunakan sebagai media penanaman budi pekerti melalui apresiasi. Contoh selanjutnya yaitu saat terjadi kekacauan di pasar, pencuri berhasil ditangkap sama polisi. Itu termasuk contoh yang salah. Dan untuk contoh yang benarnya, saat terjadi kekacauan di pasar, polisi berhasil menangkap pencuri. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jelas struktur kalimat dan maknanya. Hal itu sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirannya dan mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. Contohnya, untuk mengetahui apakah baik dan buruknya pribadi seseorang dari tingkah dan lakunya sehari-hari, itu contoh yang salah. Yang kedua, baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari, itu contoh yang benar. Contoh kedua, perkara diajukan ke meja hijau berjumlah 51, sedangkan perkara disidangkan berjumlah 21. Itu contoh yang salah. 2. Perkara yang diajukan ke meja hijau berjumlah 51 buah, sedangkan perkara yang telah disidangkan berjumlah 21 buah. Itu contoh yang benar. Perbedaan dari kedua contoh di atas, ada yang menggunakan huruf dan ada yang menggunakan angka. D. Gagasan sebagai pangkal tolak.
Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. Gagasan sebagai pangkal tolak terkait dengan objektivitas penulis. Artinya, penggunaan bahasa tersebut secara dominan harus bertolak pada objek yang dibicarakan dan bukan pada penulis secara pribadi. Oleh karena itu, objektivitas harus ditandai dengan upaya penulis untuk menghindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Contohnya, kita semua tahu bahwa pendidikan itu di lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan moral Pancasila. Itu contoh yang salah. Yang kedua, perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral Pancasila. Itu contoh yang benar. Contohnya, dalam penulisan karya ilmiah harus diawali dengan pokok persoalan. Kata kerja dalam kalimat ini harus bentuk pasif, yakni berawalan di, ter, atau ke. Kalimat seperti ini mengedepankan pokok persoalan. Oleh karena itu, kata seperti penulis, saya atau kami harus dihilangkan. Dengan gagasan sebagai pangkal tolak, maka akan lahir kalimat pasif. Penggunaan kalimat aktif dalam penulisan karya ilmiah harus diperbolehkan jika dalam bentuk kutipan baik langsung maupun tidak langsung. Penggunaan bentuk kalimat pasif dalam karya ilmiah memang diisyaratkan. Hal ini karena bentuk pasif bersifat tidak menonjolkan penulis, tetapi atas dasar fakta. Dan dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia Ragam Ilmiah adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu dan memiliki karakteristik yaitu sifat yang cendekia, lugas dan jelas, dan juga gagasan sebagai pangkal tolak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.